西！这里有不明生物。 Beruntungnya Feng Tong dapat menyelamatkan Li Xiang dari jeratan lidah kadal monster yang tiba-tiba menyerang mereka. Dan saat mereka hendak kabur, tak sengaja Li Xiang tersandung tubuh Feng Weiyi yang jatuh di sana dengan kondisi tak sadarkan diri. Feng Tong dan Li Xiang pun terus membawa Feng Weiyi dari kejaran bunglon raksasa. Dan tepat saat bunglon akan menyerang Feng Tong, untung saja kapten menyelamatkan mereka. 你要是再晚来我就成这家伙的晚餐了。 Di malam harinya, setelah Feng Weiyi siuman, ia terkejut mengetahui anaknya datang ke Mars mengikuti jejaknya menjadi astronot. Namun, tanpa ada kesempatan temu kangen, mereka pun akhirnya menyadari bahwa keberadaan Richard pun menghilang beserta jarum yang tadi untuk mengalahkan monster bunglon itu. Lalu mereka pun keluar dan mendapati Richard sedang mengobati si bunglon raksasa. Yang pada akhirnya di sini awal dari permasalahan pun ditemukan, yang dimana Richard adalah ilmuwan biologi yang melakukan mutasi eksperimen genetik kepada dua hewan, yaitu bayi bunglon dan bayi paus Palin, menggunakan bakteri yang terjatuh ke permukaan Mars. Alih-alih untuk membuat lingkungan yang baik di planet Mars, malahan ia ingin manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ada di planet Mars. Yang sudah jelas pengakuan ini membuat Feng Weiyi sangatlah marah. Namun saat itu juga tiba-tiba Meaningless in the face of the future. bunglon pun melahap tubuh Richard dan tubuh bunglon itu menjadi besar dengan cepat saat itu juga. Bunglon itu pun berhasil menangkap Feng Tong, namun ia diselamatkan oleh He Shiking yang datang membawa sebilah kapak. Mereka semua lantas bersembunyi ke dalam ruangan operasi, menyadari situasi yang semakin berbahaya dan berpikir bahwa hewan ciptaan Richard tidak boleh berkeliaran di luar. Kapten pun mencoba menghubungi pesawat Wanhu yang menggunakan pesan terenkripsi. Namun di waktu yang sama ia mendapatkan pesan bahwa akan adanya meteor besar yang akan jatuh ke Mars dalam kurun waktu 6 jam. Hingga dikalkulasikan mereka hanya memiliki waktu terbang 4 jam sebelum meteor itu menghantam permukaan Mars. Di waktu yang sama, Li Xiang yang sedang membuat bom membutuhkan gula untuk menyempurnakan bom tersebut. Sehingga hal ini membuat kapten pergi ke area kantin bersama Feng Tong. Sehingga membukakan jalan kepada kru yang lain agar segera menuju ke wahana jelajah dengan menggunakan flamethrower untuk membuat kadal menjauh dari mereka. Setelah menuju kantin, Feng Tong langsung mencari gula yang dibutuhkan. Sedangkan kapten berusaha berhadapan dengan si kadal raksasa yang kini memiliki kemampuan berkamuflase. Si kadal pun mulai menyerang kapten dan Feng Tong yang mengakibatkan bom rakitan itu menjadi rusak. Menyadari hal tersebut, sang kapten mendorong Feng Tong keluar dari ruangan, lalu mengunci dirinya sendiri dengan si kadal raksasa. Karena ia terpaksa melakukan ini sebab bom rakitan telah rusak, yang diharuskannya diledakkan secara manual. Oleh sebab itu, sang kapten menyerahkan posisi kaptennya dengan Feng Tong dan menyuruh membawa seluruh astronot keluar dari planet Mars. Dan sebenarnya juga, jantung kapten juga mengalami gangguan yang mengakibatkan sang kapten mungkin tak kuat saat akan kembali ke pesawat luar angkasa di atas. Oleh sebab itu, ini adalah hal satu-satunya yang ia dapat lakukan untuk membantu kru. 和我的家人，还有孩子，我爱他们，生了一个都不能少。你说过的一个都不能少，队长。对不起，我没办法做到了。啊！ Setelah keluar dari sana, seluruh kru memikirkan cara untuk bisa lepas dari paus raksasa karena diketahui makhluk itu dapat mendeteksi benda elektromagnetik yang terbang.
Lalu mereka pun harus bergerak lebih cepat melebihi pergerakan paus raksasa. Hingga sampailah mereka di tempat penerbangan. Feng Tong bersama ayahnya Feng Yi sempat bercakap-cakap terlebih dahulu. Mereka membahas permasalahan dalam keluarga mereka, di mana Feng Tong ingin sang ayah kali ini harus ikut pulang bersamanya. Dan ayahnya juga berjanji untuk itu. Di pesawat penerbangan alat komunikasi mereka pun kembali pulih. Lalu Chen Shang tiba-tiba mendapatkan info bahwa meteor akan jatuh di mereka dalam waktu 15 menit lagi. Dan ini membuat mereka kebingungan bagaimana mereka dalam waktu 15 menit dapat menghindari paus raksasa tersebut. Feng Wei memberi usulan untuk mengubah terbang sudut lepas landas agar dapat mengecoh sang paus. Akan tetapi tepat setelahnya, Feng Wei mengaku bahwa catatannya ada yang hilang dan izin keluar untuk mengambil catatannya di mobil terlebih dahulu. Namun saat setelah ia keluar, ternyata catatannya ada di dalam tempat duduk pesawatnya. Dan dari sini terlihat Feng Wei yang sedang menjauhi pesawat. Lalu tidak lama kemudian komunikasi dari Feng Wei pun datang, yang akhirnya diketahui Feng Wei akan menggunakan pot yang lama untuk memancing serta membunuh makhluk paus tersebut. Feng Wei melakukan hal itu demi memberikan kesempatan dengan anaknya serta astronot lain agar bisa pulang. Dan adegan dramatis pun dimulai. 我来对付，你们抓紧时间，赶紧离开！你这个骗子，你给我回来！没办法兑现给你的承诺。当宇航员，我从来没有后悔过。你真的很优秀，虽然我从来没有表扬过你，只是爸爸的骄傲。我还想做你的爸爸。爸，你回来！你说好了要跟我一起回家的。爸！孟总，你现在是队长。 已经牺牲了，冯教授也为我们做出了这样的决定，所有人的努力都白费吗？ Dan akhirnya pot pun mulai melesat ke udara dan meledakannya di udara bersama paus raksasa itu. 再见了，程小子。有时候你不得不做一个两难的选择，变得更好。 更是为了让我们的子孙后代能有一个安全的、可靠的生存地。Setelah paus raksasa dihancurkan, mereka pun mulai terbang ke pesawat antariksa. Dan sesampainya di pesawat pun, akhirnya Chen Shang menyadari bahwa sang kapten telah mengorbankan diri. Setelah mereka menyelesaikan misi, lalu mereka mengabari bahwa mereka telah menyelamatkan Anna dan telah mengetahui objek yang tak dikenal itu. Namun dengan pengorbanan dari sang kapten dan juga Feng Wei. Dan film pun diakhiri dengan penghormatan oleh seluruh anggota yang terlibat. Dan film pun berakhir.